Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal 'ashr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faradal jihada 'alal muslimin wa ja'alahu manata izhihim wa rifihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Tak henti-hentinya nikmat ini selalu diberikan oleh Allah kepada kita, yakni yang terpenting adalah secara garis besar kita bisa lihat adalah yang pertama, nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat harta benda, dan yang ketiga adalah nikmat umur, dan yang pasti nikmat terbesar yang selalu patut untuk kita jadikan syukur agar kita tambah kuat untuk beribadah adalah nikmat iman dan Islam. Salawat juga salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah. Beliau ini adalah suri tauladan kita. Dari beliau bangun tidur hingga tidur lagi. Dari cara potong kuku, dari cara potong rambut, dari cara berpakaian, dari cara mandi, dari cara tidur, dari cara makan, dari cara minum, seluruhnya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka sudah sepatutnya Rasul kita ini menjadi idola kita hingga akhir zaman kelak. Semoga beliau ditempatkan di derajat yang tertinggi melebihi Nabi dan Rasul yang lainnya. Pada sore hari ini, saya akan membahas sebuah surat. Surat yang menurut Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seandainya Al-Quran itu tidak turun, maka surat ini sudah cukup untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman kelak. Surat ini hanya terdiri 3 ayat, sangat singkat sekali, dan saya juga meyakini bahwa pemirsa yang melihat video ini semuanya sudah hafal dengan surat ini. Surat ini surat yang diawali dengan sumpah yang menunjukkan penekanan bahwa Allah serius akan perkara ini. Surat ini diturunkan di Mekah. Kita mengenalnya dengan surat Al-Ashr. Tapi surat Al-Ashr ini memiliki nama lain, seperti yang disampaikan oleh para ahli tafsir dan juga di kitab Imam Bukhari, yakni adalah nama keduanya Wal Ashr. Ayat yang pertama berbunyi Wal Ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, ayat pertama, demi masa. Yang kedua, Allah membuat pernyataan umum bahwa seluruh manusia berada di dalam kerugian. Yang ketiga, Allah mengatakan pengecualian yang tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang beramal soleh. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang saling menasehati di dalam kebaikan. Dan yang keempat adalah orang-orang yang saling menasehati di dalam kesabaran. Saya akan membahas fokusnya pada kesempatan sore hari ini
ialah hanya terpaku kepada surat Al-Asr ayat pertama. Demi masa. Dikatakan tadi bahwa Allah telah bersumpah dengan kata masa. Maksud sumpah adalah sebuah penegasan dan penekanan bahwa perkara ini serius dan tidak main-main. Contoh nih, misal kita dituduh mencuri. Si fulan mencuri, antum mencuri. Dikatakan tidak. Ditanya lagi, antum mencuri? Tidak. Tetapi kalau kita menjawab, sumpah saya tidak mencuri, maka ini adalah sebuah penegasan yang jelas bahwa beliau benar-benar tidak mencuri. Dan ini maksudnya sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah perkara yang serius. Tafsir masa yang Allah bersumpah demi masa, menurut Ibnul Juzis memiliki 3 tafsir. Tafsir yang pertama adalah waktu asar, salat asar. Dan waktu yang kedua, masa yang dimaksud adalah waktu sore. Dan yang ketiga, masa yang dimaksud adalah kehidupan atau waktu. Yang pertama adalah salat asar. Yang dimaksud ini adalah waktu salat asar. Yang kedua adalah sore. Tentu sore yang dimaksud di sini bukanlah sore versi orang Indonesia, karena Al-Quran ini diturunkan di tanah Arab, maka penyesuaiannya adalah sore orang Arab. Orang Arab menganggap bahwa sore itu adalah ketika matahari tergelincir sampai matahari tenggelam, atau dari waktu zuhur sampai dengan waktu maghrib. Kemudian yang ketiga adalah al-waktu wal haya. Waktu ini adalah kehidupan itu sendiri. Dan menurut Imam At-Tabari, perlu diketahui bahwa Imam At-Tabari ini adalah bapaknya para ahli tafsir. Menganggap pendapat terkuat ialah al-waktu wal haya tadi. Waktu ini adalah kehidupan itu sendiri. Jadi waktu atau kehidupan ini dianggap sebagai tafsir terkuat karena 2 tafsir yang pertama, waktu sholat asar dan waktu sore tadi, sudah terangkum di dalam kehidupan ini tadi. Contoh, sholat asar. Tidak hanya sholat asar, tapi 4 waktu yang lain adalah juga termasuk ke dalam kehidupan ini. Dan juga di dalam tafsir yang kedua tadi dikatakan adalah waktu sore. Tidak hanya sore, pagi, siang, malam, itu juga sudah termasuk di dalam kehidupan ini sendiri. Maka kehidupan ini adalah wadah bagi manusia untuk bertindak ataupun berbuat. Jika kita analogikan, maka kehidupan ini adalah wadah, layaknya gelas. Gelas bisa diisi dengan apa saja. Bisa diisi dengan air susu, air putih, teh, kopi, anggur, bahkan yang jorok pun bisa diisi. Air seni pun bisa masuk ke dalam gelas ini. Begitu juga dengan kehidupan. Kita diberi oleh Allah Ta'ala dengan waktu yang sama, 24 jam, 1 hari. Tetapi pemanfaatannya berbeda. Ada yang satu waktu, ada yang menghadiri majelis ilmu. Tapi di tempat yang lain, di dalam masa yang sama, ada juga yang sedang mencuri. Contoh, di waktu sepertiga malam terakhir, sebagian orang khusyuk dengan sholatnya. Tetapi di masa yang sama dan di tempat yang lain, ada juga orang yang sama-sama khusyuk, atau lebih tepatnya kita sebut dengan sedang berkonsentrasi. Konsentrasi bermain game, konsentrasi atau khusyuk di dalam tidurnya. Nah, ini pemanfaatan yang berbeda antara orang-orang yang mengerti akan hakikat kehidupan dengan orang-orang yang belum mengerti dengan hakikat kehidupan itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan banyaknya manfaat daripada waktu yang dimaksudkan. Sudah tentu masa ini memiliki manfaat atau faedah yang sangat jelas. Contohnya, sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni Allah telah bersumpah juga di dalam surat Asy-Syams ayat 1, Allah mengatakan wasyamsi waduhaha.
demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Matahari, Allah menjadikan sumpah-sumpahnya untuk manusia berpikir. Matahari ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Contohnya adalah matahari ini sebagai penerang. Kemudian bagi tumbuhan, ini adalah sebagai bahan untuk metamorfosis. Dan kemudian yang utama adalah berbicara mengenai hemat. Nah, selanjutnya, dan Allah mengatakan, dan sinarnya pada pagi hari. Seperti yang kita ketahui, banyak manfaat matahari di pagi hari. Salah satunya adalah untuk kesehatan kulit. Selanjutnya, Allah bersumpah lagi di dalam surat Asy-Syams ayat kelima. Allah mengatakan, was-samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya. Kita berpikir, langit ini adalah sebuah atap, tetapi tidak memiliki tiang. Dikumpulkanlah seluruh arsitek dunia yang ternama, maka mereka tidak akan mampu barang membuat atap hanya sekecil rumah. Atap tetapi yang tidak memiliki tiang, tidak akan mampu. Bayangkan betapa agung dan besarnya Allah. Allah telah menciptakan langit tanpa tiang. Maka ini adalah sebuah wujud zat Allah, salah satu kekuasaan Allah yang seharusnya membuat kita takut dan tambah patuh untuk beribadah. Kemudian di surat yang lain, Allah bersumpah di dalam surat Al-Lail ayat 1, wal laili iza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Malam memiliki manfaat yang sangat banyak, seperti yang juga tercantum di dalam surat An-Naba ayat 10. Allah mengatakan, waja'alnal laila libasa, yang artinya, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, yakni adalah sebagai tempat kita untuk beristirahat. Akan berbeda sekali kualitas kita tidur ketika kita tidur 7 jam pada malam hari dan tidur 7 jam pada siang hari. Maka 7 jam pada malam hari ini akan lebih bermanfaat dan akan lebih berkualitas, karena Allah telah menjadikan fitrahnya bahwa malam ini untuk tidur. Dan juga selanjutnya di dalam surat An-Naba ayat ke-11, Allah mengatakan, waja'alnan nahara ma'asya, dan apabila kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, maka sudah selayaknya orang-orang itu bekerja pada siang hari, dan kemudian pada malam harinya adalah untuk beribadah. Mungkin ini tafsir singkat yang saya sampaikan mengenai Al-Asr ayat 1. Insya Allah kalau kita ada jumpa lain kali, saya akan mencoba untuk kembali menyampaikan tafsir pada surat Al-Asr ayat kedua dan ayat ketiga. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, semoga bisa diambil yang bermanfaat, dan saya membutuhkan koreksi dan teguran apabila memiliki kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.